Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Ustadz Agus Rojak Samsudin. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 poin materi, yaitu yang pertama, teori hukum zaman klasik. Teori hukum pada zaman ini diwarnai cakrawala religiusitas, baik yang bersumber pada mitis maupun yang bersumber pada religi Olympus. Alam sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan mitis, dan hidup manusia sepenuhnya tergantung pada nasib. Kosmologi serba mitis berganti kosmologi religi Olympus, yang merujuk pada pencerahan logos dan nomos, yang merujuk pada penataan tertib polis secara rasional. Terdapat 3 teori hukum pada zaman klasik. Yang pertama, teori filsuflonia. Hukum merupakan tatanan yang dikuasai logika kekuatan dan tidak ada perbedaan antara aturan alam dan aturan buatan manusia. Yang kedua, teori kaum sofis. Hukum yang baik membutuhkan basis idealisme sebagai rujukan bagi muatan dan isinya. Bagi kaum sofis, idealisme itu adalah logos. Dan yang ketiga, teori Socrates. Bagi Socrates, sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kehidupan, tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum. Poin selanjutnya yaitu teori hukum abad pertengahan. Abad pertengahan muncul setelah kekuasaan Romawi jatuh pada abad ke-5 Masehi. Ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa dan mulai berkembangnya agama Islam pada abad ke-6 Masehi. Pada zaman itu, pemikir-pemikir diantaranya yaitu Agustinus pada tahun 354 sampai tahun 430 Masehi, dan Thomas Aquino pada tahun 1225 sampai 1275, dan para pemikir Islam seperti Ibnu Rushdi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Abad pertengahan merupakan suatu era di mana pemikiran serba ilahiyah, terutama teologi Kristen begitu dominan. Rezim ilahi dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dunia ini. Manusia dan alam dianggap berada di bawah kendali Al-Khaliq. Sama seperti logos di era sebelumnya, Tuhan dengan sekalian kehendak dan firman-Nya menuntun hidup manusia pada pengenalan akan Al-Khaliq yang menjadi sumber hukum serentak. Dengan demikian, tidak saja dimungkinkan hidup tertib di dunia, tetapi juga memperoleh keselamatan di akhirat. Teori hukum abad ke-19. Situasi zaman abad ke-19 ditandai oleh beberapa kecenderungan utama. Pertama, terjadinya revolusi sosial ekonomi, terutama akibat revolusi industri. Kedua, munculnya penolakan terhadap rasionalisme universal abad sebelumnya yang dianggap cenderung mengabaikan ciri khas suatu masyarakat atau bangsa. Ketiga, hampir bersamaan dengan historisme, muncul pada pemikiran evolusionisme yang berusaha melacak perkembangan kebudayaan manusia dari tradisional ke modern. Teori hukum abad ke-19. Pertama, teori Karl Marx. Menurut Marx, hukum adalah alat legitimasi dari kelas ekonomi tertentu. Faktanya hukum melayani kepentingan orang berpunya. Kedua, teori Savigny. Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari Volgeis. Ketiga, teori Jering. Hukum itu untuk sebagian memang jiwa bangsa, bagian yang lain adalah hasil adopsi dari unsur-unsur luar, baik akibat pergaulan dengan bangsa lain maupun karena bangsa itu memang punya kepentingan dengan unsur luar itu. Keempat, teori Henry S. Maine. Dalam masyarakat yang statis, hukum bertugas meneguhkan hubungan antar status. Sebaliknya, pada masyarakat yang progresif, hukum berfungsi sebagai media kontrak antar prestasi. Teori hukum abad ke-19. Pertama, teori Emile Durkheim. Dalam konsep Durkheim, hukum sebagai moral sosial pada hakikatnya adalah ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan solidaritas. 2. Teori Austin. Tata hukum itu nyata dan berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial,
bukan pula karena cerminan keadilan dan logos, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang. 3. Teori Ernest Birling. Hukum itu ide umum tata hukum positif, itulah inti dari teori dari ajaran hukum. Ajaran hukum umum mencari ide-ide hukum yang berlaku di mana-mana, karenanya dianggap universal dan tetap. Teori positivisme dan utilitarisme. Positivisme hukum muncul pada kisaran abad ke-19. Mazhab hukum ini muncul setelah mazhab hukum kodrat memudar. Pada abad ke-19, kepercayaan kepada ajaran tokoh yang mempopulerkan istilah aliran hukum ini adalah John Austin, yang menjadi pemikir positivis berkebangsaan Inggris yang kemudian diikuti oleh ahli hukum lainnya seperti Hans Kelsen dan H.L.A. Hart. Teori positivisme dan utilitarisme. Pada dasarnya, aliran positivisme hukum dan utilitarisme hakikatnya mencapai kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sejumlah orang terbanyak, sehingga dapat dinyatakan bahwa dasar lahirnya positivisme hukum tidak terlepas dari pengaruh utilitarisme, karena hukum merupakan pencerminan pemerintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio saja. Teori hukum murni. Teori hukum murni dari Kelsen muncul setelah munculnya teori hukum kodrat. Pemikiran tentang moral yang disebut The Golden Rule, mazhab sejarah hukum, mazhab utilitarisme hukum, mazhab sosiologi hukum, analytical jurisprudence dari Austin, dan mazhab realisme hukum Amerika Serikat dan Skandinavia. Teori hukum murni. Teori hukum murni adalah suatu teori positivistik di bidang hukum dan merupakan kritik terhadap teori hukum kodrat, teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum, dan analytical jurisprudence. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.